Menikahi janda Ting Ting. Bab 10. Tidak, Pak. Livia kembali berdiri. Sejauh apapun aku pergi, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Selama bertahun-tahun aku jaga kesucianku, tapi karena rayuan Arman, aku jadi seperti ini. Pak Abdul menjadi pusing sendiri, mendengar penuturan kedua empatnya. Hingga akhirnya beliau memilih menepi tanpa berpihak kepada siapapun. Pergilah, aku tidak mau melihatmu terus menghasut Papa. Ia mendesak agar Livia beranjak. Enak saja, Livia kembali berdiri. Memangnya kamu sudah pikir, ini hanya rumahmu? Hah? Dasar bocah 4H tengil, kau pikir bisa seenaknya dengan kakakmu ini? Kau bukan kakakku. Brak. Pintu ditutup dengan keras dan dikunci Arkan dari dalam. Tak mau mendengar apapun lagi. Arkan. Livia berjalan dengan terlatih-tatih. Menggedor pintu dengan keras. Buka pintu. Kau harusnya membelaku, jangan terhasut ucapan Rania. Aku tidak berbohong. Beberapa saat mencoba membujuk rayu, tapi tak ada reaksi apapun. Livia berjalan mundur, membungkuk meraih kunci mobil dan tas selempangnya. Dasar munafik, umpatnya dengan kesal. Kalau nanti Arman mati, terusan empatku dapat harta warisan, kalian pasti akan menyesal karena mengabaikan aku. Lihat saja, aku punya 1000 cara untuk mengambil posisi Chelsea sebagai nyonya besar keluarga Andi Malarangeng. Ia menyeringai, kemudian beranjak masuk ke dalam mobil dan tancap gas meninggalkan tempat itu. Sampai malam ini, situasi semakin menjadi-jadi. Chelsea belum bisa keluar dari rumah sakit, karena puluhan reporter yang menutup semua akses pintu keluar masuk rumah sakit. Untungnya, teman, kerabat dan rekan bayangkarinya silih berganti datang untuk menguatkan. Begitu juga dengan Bu Nur yang sengaja datang hanya untuk menyuapi Chelsea makan. Kalau kata orang, sebesar apapun seorang 4K akan selalu terlihat seperti bok 4H kecil di mata seorang ibu. Sedikit lagi, ayo habiskan. Makanan yang disodorkan di depan mulutnya, segera Chelsea lahap dengan paksa. Tak banyak bicara, tapi terus berpikir, jalan mana yang harus ia ambil untuk menyelesaikan masalah yang menyerang dari segala arah. Nduk. Bu Nur menepuk-nepuk punggung tangan Chelsea. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan suamimu ya. Seorang istri diuji saat suaminya berada di titik terendah, lanjut Bu Nur. Jika kamu bisa melewati ujian ini dan tetap mengabdi sebagai seorang istri yang taat dan melindungi suami dari segala fitnah, insya Allah jaminannya adalah surga. Chelsea mengangguk lemah. Ibu nggak perlu khawatir. Selama ini, Mas Arman selalu melindungi, mencintai dan mengusahakan kebahagiaanku. Aku tidak mungkin meninggalkannya, semisal nanti terbukti semua berita ini benar sekalipun, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Masya Allah, beliau merangkul Chelsea. Mengusap pucuk kepalanya. Dari samping berangkar, Rania, Sofia dan Rusdi hanya bisa memperhatikan. Membiarkan Bu Nur mengambil peran agar Chelsea kembali bangkit dari keterpurukan, berjuang demi nama baik suami dan kesehatan Men-4L putranya. 21. Di malam yang sama, Waldan kembali dihadapkan dengan sekoper uang yang disodorkan oleh orang suruhan pria yang beberapa hari lalu menemuinya. Kali ini, nilainya tidak main-main. Bergabunglah bersama kami, ucap pria itu. Beliau berjanji, jika kamu bergabung, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga beliau akan membantu kamu mendapatkan hak asuh putrimu. Kepalanya yang sejak tadi menunduk melihat tumpukan uang, kembali tegap. Menatap pria di hadapannya dengan serius. Apa yang harus saya lakukan? Gampang. Asal kamu mau tanda tangan dulu. Tangannya menyodorkan selebar kertas bermaterai. Mungkin dengan cara ini, kamu juga akan mendapatkan istrimu lagi. Siapa yang Anda maksud?
Siapa lagi? Tentu mantan istrimu, Chelsea. Percayalah, cepat atau lambat Arman akan menghembus napas terakhir. Kondisinya sekarang sangat parah. Waldan kembali geming. Orang di hadapannya ini, benar-benar menyajikan semua mimpi yang ingin ia raih setelah keluar dari tahanan. Apalagi saat melihat semua berita yang bertebaran di media, peluang itu seakan semakin terbuka lebar. Kok pada diam saja? Livia menatap tajam ke arah para art sambil bersedekap dada. Siapkan kamar untuk saya. Mulai hari ini, sampai An4K saya lahir, saya akan tinggal di rumah ini. Bibi mendengus kemudian menggeleng. Kami tidak bisa menerima tamu tanpa izin Nyonya. Aku ini bukan tamu, tapi aku majikan kalian. Sentaknya dengan kesal. Udah deh, jangan banyak alasan. Cepat siapin kamar untuk aku. Baik, Bibi bersama dua rekannya, hendak beranjak menjalankan perintah Livia. Tapi, suara langkah kaki dari ambang pintu pembatas ruangan, membuatnya perhatian mereka teralihkan. Nyonya. Bibi membelalakkan mata, melihat kedatangan Chelsea dan Bu Nur. Livia nampak tercengang, ia pikir Chelsea tidak akan kembali ke rumah itu, karena situasi di depan rumah sakit yang dipenuhi dengan para pemburu berita. Chelsea terus berjalan cepat sambil mencengkram kuat tas jinjing di tangannya. Saat hampir sampai, tas itu diangkat tinggi ke atas dan plak. Tas jinjing buatan pengrajin lokal itu sukses mengentam pipi Livia. Apa-apaan kau? Tidak sampai di situ, Chelsea menarik rambut Livia dan tanpa mengatakan apapun, menyeretnya pergi meninggalkan ruangan itu. Astagfirullah. Bu Nur maju mundur untuk mencegah, tapi pada akhirnya beliau memilih membiarkan karena tak bisa melakukan apapun untuk membuat Chelsea berhenti. 22. Pekikan suara Livia terdengar melengking hingga menggema di sekitaran ruangan. Tapi, Chelsea tak geming, dan terus menyeretnya keluar dan menghempasnya ke teras depan. Kamu terlalu kasar, Chelsea. Kembali bangkit dengan raut wajah yang semakin memerah kesal. Aku ini sedang hamil An4K suamimu. Seburuk apapun aku di matamu, perlakukan aku seperti manusia. Mendengar hal itu, membuat Chelsea berdecak kasar. Tapi jauh dari semua rasa kesal dan keangkuhan yang dipertontonkan, terlihat jelas gurat kesedihan di matanya. An4K. Hembusan napasnya kembali terdengar lirih. Livia, aku ini perempuan yang lebih mengandalkan logika, jadi kalau kamu ingin membuat aku yakin. Jangan hanya mendramatisir keadaan tapi, siapkan argumentasi, fakta dan bukti yang menyatakan kalau Mas Arman melakukan itu padamu. Livia terdiam, tapi tak juga menurunkan ego. Tak ada gunanya memberikan bukti kepada wanita kejam sepertimu. Kau jahat, Chelsea. Aku akan mengadukan hal ini ke... Oh, silakan. Sentak Chelsea memotong ucapan Livia. Lapor kemanapun, kalau perlu biar semua dunia tahu. Tapi apa kau punya bukti? Tidak. Tempat ini, rumah ini adalah ranah pribadiku, masuk kemari sama dengan nyari empati. Aku bisa saja menti gambakmu di sini tanpa ada satu orang pun yang tahu, tapi kematian dengan cara seperti itu terlalu nyaman wanita ular sepertimu. Selesai dengan ucapannya, Chelsea menoleh, memberikan kode kepada dua orang petugas keamanan yang sudah siap siaga menunggu perintah darinya sejak tadi. Bawa dia keluar, dan jangan pernah biarkan dia masuk kemari. Aku bisa pergi sendiri. S3 Red. Suara tegas sang majikan, membuat dua petugas keamanan itu langsung bergerak cepat, memaksa Livia agar segera masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat itu, tanpa memberikan keterangan kepada para reporter yang menunggu di depan. Teriakan dan umpatan Livia terus terdengar untuk beberapa saat. Sebelum akhirnya benar-benar hening. Gurat kemarahan di wajah Chelsea, kembali ke setelan awal, terlihat pilu dan lemah. Pulang ke rumah memang sangat sulit baginya,
karena sepanjang jalan, terus dikejar wartawan. Tapi, mau tidak mau harus Chelsea hadapi demi bertemu sang buah hati yang terus dirundung kesedihan. Langsung ke atas aja, Al lagi duduk sarapan di balkon, kata Bibi, ucap Bu Nur, ketika Chelsea kembali ke hadapannya. Satu anggukan kecil Chelsea jadikan sebagai jawaban. Langkah ringkihnya kembali berlanjut, dan saat hampir di tempat tujuan, ia kembali termangu memandangi Altaf yang tidak pecicilan seperti biasanya. Bocah itu duduk lemas sambil memeluk erat bonekanya. Chelsea kembali berusaha menguasai diri, sebelum akhirnya mendekati bocah kecil itu, memberikan kode kepada dua susternya agar pergi meninggalkan mereka. Al, sarapan apa? Suara itu membuat Altaf menoleh dengan malas. Menatap bundanya yang datang sendirian tanpa sosok ayah yang selalu ia peluk erat. Pancake buatan Bibi, tapi aneh. Rasanya hambal, gak enak. 23. Ya sudah, biar bunda buatkan ya. Gak mau, udah kenyang. Chelsea kembali merapatkan posisi duduknya, menatap Altaf lebih dalam sebelum akhirnya memeluk raga kecil itu. Maaf karena bunda belum bisa bawa ayah pulang ya, nak. Sepertinya Allah mau, ayah istirahat sebentar. Percayalah tidak akan lama. Pelukan itu ia lepaskan dan kembali menatap putranya, lekat. Jangan sakit juga ya, nak. Bunda nggak mau Al kenapa-kenapa. Al, satu-satunya kekuatan bunda sekarang. Melihat kedua mata bundanya berkaca, membuat Altaf ikut terenyuh. Ekspresi yang semula datar, sorot mata yang tadinya kosong, mulai menunjukkan sisi kelamnya. Nggak sakit kok, ucapnya dengan lirih seraya kembali bersandar pada kursi dan menatap lurus ke depan. Tapi misalnya ayah nggak bangun, apa bunda akan seperti ibu teman Al? Heh, Chelsea mengerutkan keningnya. Maksud Al apa? Punya ayah balu. Chelsea kembali dibuat tercengang, mendengar ucapan putranya. Ternyata pikiran Altaf sudah sejauh itu. Entah apa saja yang dipikirkan bocah itu, selama 2 hari belakangan hingga bisa sampai pada titik yang tidak seharusnya dilewati. Jangan ya, ia kembali menatap bundanya, kali ini matanya berkaca. Doain ayah telus ya, bunda. Nanti kalau ayah udah bangun, jangan bialin ayah jadi polisi lagi, Al nggak suka. Tanpa bertanya apa dan kenapa, Chelsea langsung mengangguk. Ia bisa merasakan semua ketakutan Altaf karena dulu juga ia pernah berada di posisi yang sama, tidak suka dengan ambisi besar Arman di Camp Nou Lisi 4N. Sekarang mek, bunda mau dengar dong, Al mikirin apa aja selama ayah sakit. Chelsea menarik dan menuntun Altaf duduk di atas pangkuannya. Siapa tahu bunda bisa bantu jawab, daripada dipendam sendiri, itu nggak baik. Banyak, sampai Al nggak tahu mau cerita yang mana dulu. Mulut mungilnya menghembus napas panjang. Intinya, Al nggak suka ayah jadi polisi. Dulu, kata Om Lusdi, ayah tinggal di rumah aja duitnya banyak, terus ngapain kerja capek-capek. Aneh. Sejuta unek-unek, terus terlontar dan Chelsea memilih mendengarkan semuanya agar Altaf tak memendam semuanya sendiri. Walau bagaimanapun, ia harus menjaga mental putranya agar tetap sehat, meski dirinya sendiri sedang hancur. Mungkin butuh waktu semalaman untuk mendengarkan isi hati Altaf. Mau tidak mau, Chelsea harus menginap di rumah malam ini. Untungnya ada Rusdi, Arkan, Rania dan Sofia yang bergantian berjaga di rumah sakit. Seperti siang ini, Rusdi mendapatkan giliran jaga karena Arkan harus kembali ke markas grup 3. Sebelum berangkat, ia mengganti seragam dengan pakaian kasual dan sepatu kets. Selesai bersiap-siap, ia keluar sambil menenteng tas ranselnya. Namun, keributan di luar membuat perjalanannya tersendat. Mengalihkan tujuan, mendekati para anggota reskrim yang sedang berkerumun. Ada apa sih? Rusdi, seorang anggota, menoleh dengan cepat. Aku dengar,
Penyidikan kasus PEN 344 Komandan akan dihentikan sementara waktu, sampai kasus suap dan kehamilan pelakor itu selesai ditangani penyidik. Apa? Tas di tangan Rusdi jatuh begitu saja. Kali ini ia tak lagi bisa menyembunyikan ekspresi kecewanya. 24. Mana bisa seperti itu? Justru yang harus diselidiki itu adalah kasus penyerangan itu dulu. Apa mereka nggak lihat, komandan lagi sekarat dan harus mendapatkan keadilan. Ini perintah langsung dari atas Rus. Berstigatan dengan mereka. Aku akan tetap menyelidiki kasus ini dan menangkap pelakunya. Ucapannya terdengar begitu tegas dan menggebu. Tapi, katanya kita semua akan dipindahkan ke satuan lain dan salah satu anggota kita akan ikut bertanggung dengan mereka. Siapa? Tanya Rusdi, datar. Rijal, Rus. Dek. Untuk pertama kalinya Rusdi yang merasa begitu dikhianati sampai tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Rijal, mana dia? Lagi siap-siap, mau pindah hari ini. Rusdi langsung memutar langkah, berjalan cepat. Sesampainya di ruangan staf, ia bisa melihat Rizal sedang masukkan semua barang-barangnya ke dalam kardus tebal. 4 su. Seru Rusdi dengan kasar. Kembali berjalan cepat dan akhirnya berhenti di hadapan Rizal. Apa sih yang kamu pikirin? Hah? Tega kamu? Ninggalin komandan di saat seperti ini. Harusnya kita semua bersatu untuk memberikan keadilan untuknya. Realistis aja, Rus. Rizal menegapkan kepalanya. Mau sampai kapan? Sekarang ini, nama baik komandan sudah jatuh. Bertahan di sini sama saja kita menghalangi kenaikan jenjang karir kita. Hembusan napas Rusdi selaras dengan sorot kekecewaan yang semakin dalam di matanya. Cuma segini, cuma sedangkal ini kesetiaan kamu sama komandan. Iya, Bak. Kepalan tangan Rusdi sukses mengempat pipi kanan Rizal. Tega kowe, lihat aja. Aku akan balas semua hinaan dan pengkhianatan orang-orang. Tidak ada yang boleh menginjak harga diri komandanku.